Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab, apa yang kita baca dan kita pelajari bisa membawa keberkahan dan manfaat bagi kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, hari ini kita akan memasuki bab baru atau pasal baru tentang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal fi ta'zimil ilmi, yang menerangkan tentang memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. I'lam, ketahuilah, bi anna, bahwa sesungguhnya talibal ilmi, seorang penuntut ilmu itu, la yanalul ilma, dia tidak memperoleh ilmu, wala yantafi'u bihi, dan juga tidak memperoleh manfaat dari ilmu itu, illa, kecuali bita'dzimil ilmi, dengan cara memuliakan ilmu itu, wa ahlihi, dan juga memuliakan ahli ilmu, wa ta'dzimil ustadi, dan memuliakan guru, wa tauqiri, dan mengagungkan guru. Jadi kunci dari seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu itu dan juga untuk mendapatkan manfaat dari ilmu itu adalah dia mesti memuliakan ilmu yang dia pelajari, tidak menyepelekan ilmu yang dia pelajari, dan juga memuliakan guru yang mengajari dia, tidak menyepelekan guru yang mengajari dia. Itu adalah kunci untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Kila, dikatakan, ma wasola, tidaklah sampai, man wasola, orang yang sampai kepada tujuan mendapatkan ilmu dan manfaat dari ilmu itu, illa, kecuali bil hurmati, dengan rasa hormat. Jadi orang bisa sampai pada tujuan untuk mendapatkan sebuah ilmu atau mendapatkan manfaat sebuah ilmu, yaitu dengan cara menghormati ilmu itu, ya, memuliakan ilmu itu, dan juga memuliakan guru yang mengajari, menghormati guru yang mengajari. Wa ma saqata, dan tidaklah jatuh atau gagal, man saqata, orang yang jatuh atau orang yang gagal dalam mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat ilmu, illa, kecuali bitarkil hormati, dengan cara meninggalkan rasa hormat, wa ta'zimi, dan rasa memuliakan dari ilmu atau memuliakan guru. Jadi orang yang gagal itu sebenarnya tidak akan gagal jika dia memuliakan ilmu itu atau memuliakan gurunya. Kalau dia tidak memuliakan atau dia tidak menghormati ilmu dan guru, ya dia akan jatuh atau gagal, tidak sampai pada tujuan mendapatkan ilmu dan manfaat ilmu yang dia cari. Waqila, dan dikatakan, al hurmatu, rasa hormat itu, khairun, lebih baik, minat taati, dari ketaatan. Hormat itu lebih baik daripada ketaatan. Kita menghormati guru atau menghormati ilmu itu lebih baik, dari levelnya lebih tinggi daripada mentaati. Sebab mungkin kita mentaati perintah seseorang atau mentaati anjuran orang, tapi kita tidak menghormati dia. Nah, menghormati dia itu lebih baik daripada levelnya daripada ketaatan. Mungkin kadang-kadang kita tidak taat atau kita kadang-kadang mengabaikan anjuran atau perintah guru, tapi kita tetap memiliki rasa hormat dan patuh pada dia. Itu lebih bagus daripada kita mengerjakan apa yang dia perintahkan tetapi kita tidak memiliki rasa hormat pada guru tersebut.
Ala yara, apakah tidak melihat annal insana, sesungguhnya manusia itu layak furu, tidak kufur bil maksiati, dengan maksiat. Jadi seseorang itu tidak akan dianggap kufur atau kafir hanya karena dia melakukan maksiat, enggak. Wa innama, sesungguhnya yakfuru, orang tersebut itu menjadi kafir, seseorang itu menjadi kafir atau kufur bitarkil hormati, dengan cara meninggalkan rasa hormat. Orang menjadi kufur atau diberi status kufur bukan karena dia melakukan maksiat, enggak, tapi karena dia meninggalkan rasa hormat. Hormat pada siapa? Hormat pada penciptanya, hormat pada aturan yang dibuat oleh pencipta, tidak menghargai pencipta, tidak menghargai aturan yang dibuat oleh pencipta. Baru dia dianggap sebagai kufur. Tapi kalau orang melakukan maksiat namun tidak kehilangan rasa hormat pada pencipta atau pada aturan, tahu bahwa ada aturan tersebut namun dia melanggar, dia menyadari itu, ya dia tidak dianggap kufur. Dia dianggap kufur kalau dia sudah mengabaikan atau menyepelekan semua aturan-aturan Tuhan, atau bahkan menyepelekan Tuhan itu sendiri. Wa min ta'dhimil ilmi, dan termasuk dari memuliakan atau mengagungkan ilmu itu adalah ta'dhimul muallim, memuliakan guru. Ya. Termasuk ciri-ciri dari memuliakan ilmu itu adalah memuliakan guru yang mengajarkan ilmu tersebut. Qala Aliyun, sahabat Ali berkata, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Apa kata sahabat Ali? Beliau berkata, aku ini, kata Ali, abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku ini adalah hambanya orang yang mengajarkan aku meskipun satu huruf saja. Jadi kalau ada orang yang mengajari aku satu huruf saja, maka aku menjadi hambanya dia. Maksudnya aku akan ikut apa mau dia, kata Ali. Insya'a, jika orang tersebut atau jika guru tersebut ba'a, menjualku, karena aku ini hambanya, maka dia bisa menjualku. Ya, insya'a kalau dia ingin, ya ba'a, dia bisa menjualku. Wa insya'a, kalau dia ingin, ya a'taqa, ya, aku bisa bebas, dia bisa membebaskan aku, gitu ya maksudnya. Wa insya'a, jika dia ingin, istarakha, dia tetap memperbudak aku. Ya, karena aku ini ya hambanya. Dia mau apa saja terserah dia, dan aku akan ikut. Insya'a ba'a, kalau dia ingin dia jual. Insya'a atau kalau dia ingin ya dia bisa bebaskan. Insya'a kalau dia ingin ya istarakha, dia bisa tetap memperbudak aku. Waqad unsyitu fi dzalika, dan sungguh telah aku diajarkan sebuah syair tentang hal itu, yang bunyi syairnya, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa ujabahu hifdhan ala kulli muslimin. Laqad haqqa ayyuhda ilai karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Ya, ra'aitu ahaqqal haqqi, aku melihat hak yang paling layak atau paling berhak untuk ditunaikan itu adalah haqqal muallimi, haknya seorang guru. Hak yang paling berhak untuk ditunaikan, dipenuhi adalah haknya seorang guru. Wa ujabahu, dan itu lebih wajib hak tersebut, hifdon, menjaganya, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Setiap orang Islam wajib menjaga hak tersebut, hak guru itu. Laqad haqqa ayyuhda, sungguh telah berhak ayyuhda untuk diberi hadiah ilahi, kepada guru itu, karamatan, sebagai bentuk memuliakan dia. Ya, guru itu berhak untuk diberikan hadiah atau diberikan sesuatu sebagai wujud memuliakan dia itu, memuliakan sang guru. Li ta'limi harfin wahidin, ibaratnya untuk mengajarkan satu huruf saja itu nilainya alfu dirhamin, seperti 1 dirham. Gaji seorang guru, kalau dia mengajarkan satu huruf aja itu nilainya sebenarnya seperti mengajarkan, atau nilainya seperti uang 1000 dirham. Alfu dirhamin 1000 dirham. Banyak itu nilainya. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fid dini. Fa inna, maka sesungguhnya, man 'allamaka, siapa yang mengajari kamu, harfan satu huruf, mimma tahtaju ilaihi, dari apa-apa yang kau butuhkan, ilaihi fid dini, di dalam ilmu agama, di dalam agama, fa huwa abuka fid dini, maka orang tersebut menjadi bapakmu di dalam agama. Orang yang mengajarkan kepada kita ilmu agama, maka ibaratnya seakan-akan dia adalah bapak kita di dalam agama, yang kita harus dengarkan apa yang dia
dia katakan, harus ikuti apa yang dia nasihatkan. Wa kana ustadzuna, dan ada itu ustadzuna guru kami yang bernama Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi. Syekh Az-Zarazi yaqulu berkata, qala masyayikhuna, berkata guru-guru kami, kata Imam Syirazi, man arada, barang siapa yang ingin ayyakuna ibnu aliman, anaknya menjadi alim. Barang siapa yang ingin anaknya menjadi alim, menjadi pinter, menjadi cendekiawan, fayam bagi, maka seyogianya bagi dia itu ayyura iya al-ghuraba minal fuqaha'i, seyogianya dia memuliakan atau menghormati atau merawat atau memelihara atau ngerekso orang-orang alim yang sedang berkunjung atau sedang mengembara ke tempat dia atau bertamu ke tempat dia. Kalau ada orang alim yang bertamu ke tempat kita, kita muliakan dia, kita rekso dia, ya. Supaya apa? Supaya harapannya anak kita juga menjadi alim seperti orang tersebut, ya. Wa yukrimahum, dan juga memuliakan orang-orang alim tersebut, wa yu'adzimahum, dan juga mengagungkan orang-orang alim tersebut, wa yu'tiyahum syai'an, dan juga memberikan sesuatu kepada orang tersebut sebagai hadiah atau sebagai jamuan. Orang alim datang ke rumah kita jamu, kita hormati, kita muliakan, ya, kita perlakukan dengan baik, dengan harapan apa? Anak kita bisa ikut menjadi alim seperti dia. Ini saran dari guru-gurunya Syekh Asy-Syirazi. Kalau ingin anak-anak kita menjadi alim, maka kita juga memuliakan orang-orang pintar, orang-orang alim yang mungkin berkunjung atau mungkin sedang mengembara atau sedang kebetulan lewat di daerah kita atau di rumah kita. Fa illam yakun ibnu aliman, maka jika bukan anaknya yang menjadi alim, yakunu hafidhuhu alimun, maka cucunya orang tersebut, ya, yang memuliakan tadi, itulah yang akan menjadi alim. Jadi kalau tidak anaknya, ya cucunya nanti yang akan jadi alim, karena kita telah memuliakan atau menjamu, menghargai orang alim yang sedang berada di wilayah kita atau bertamu di tempat kita. Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.